Nggak sengaja dia ngelindes anak ayam dong. Langsung nengok ke atas, dia langsung lihat ke atas. Ada suara anak ayam lagi dong. Kali ini tuh kedengeran jelas banget di samping. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Kali ini cerita horornya dari Asep. Gue dapet email dari Asep. Setelah gue baca emailnya, kali ini hantunya bener-bener serem banget sih. Bener bikin lo merinding banget dan di luar nalar banget sih. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja ya cerita horor dari Asep. Nah, jadi tuh Asep kerja sebagai supir truk ayam. Nah, Asep nih kerjanya tuh ya selalu shift malam. Jadi dari malam ke pagi lah. Nah, Asep nih jalanin aktivitas kerjanya kayak biasa aja. Tapi pada saat suatu hari itu, Asep tuh ngerasa kayak perasaannya nih nggak enak gitu. Tapi ya udahlah, Asep tetap harus kerja kan. Akhirnya dia OTW aja tuh berangkat naik motor ke gudang karena dia shift malam. Pas di jalan, Asep nggak sengaja dia ngelindes anak ayam dong. Nah, karena Asep nih buru-buru harus nganterin ayam yang siap potong ini, jadi dia tinggalin lah tuh anak ayam yang udah kelindes sama dia. Karena dia emang buru-buru gitu kan. Kebayangkan, kan mitosnya katanya kalau nabrak ayam atau apapun itu harus segera dikuburkan. Tapi Asep malah ninggalin dong. Cuman ya udahlah, Asep di situ nggak mau mikir aneh-aneh. Dia langsung OTW aja. Alhamdulillah dia sampai ke tempat tujuannya tuh tepat waktu. Nah, pas Asep ngangkutin ayamnya yang siap potong ini, itu Asep kayak ngedenger suara anak ayam dong. Tapi pas Asep cari-cari di sekeliling truknya itu nggak ada sama sekali anak ayam. Bahkan di dalam truknya itu pun cuma ada ayam yang siap potong, alias yang ayam udah pada besar-besar gitu. Aneh kan? Sampai Asep tuh nyari ke kolong truknya, itu nggak ketemu juga. Ya udahlah, Asep di situ istirahat dulu, dia ngopi dulu, ngerokok dulu di bawah pohon beringin. Nah, pas Asep lagi nyantai istirahat ngopi ngerokok di bawah pohon beringin, itu dia nggak sengaja denger lagi suara anak ayam dong. Itu makin lama makin jelas banget suara anak ayam itu. Tapi pas Asep nengok ke kanan ke kiri, itu tuh nggak ada sama sekali anak ayamnya. Bahkan dicari pun nggak ada di sekitar dia. Ya udah tuh, Asep di situ lanjut ngerokok lagi kayak biasa, istirahat gitu kan, ngopi, ngerokok. Nah, nggak lama suara anak ayam itu makin kedengeran jelas banget lagi. Kali ini tuh bener-bener jelas banget, tapi kedengeran suaranya nih kayak di atas Asep gitu. Itu bener-bener jelas banget si Asep ngerasa kayak ada suara di atas dia. Nah, di situ Asep refleks lah, dia langsung nengok ke atas, dia langsung lihat ke atas, dan ternyata pas dia nengok ke atas itu ada cewek rambutnya panjang banget, kukunya juga panjang banget, terus lidahnya itu menjulur panjang banget ke bawah, dan dia sambil uncang-uncang kaki. Asep di situ benar-benar kaget banget, dia langsung lari, langsung ketakutan banget. Dia langsung ceritain ke teman-temannya kalau dia ngeliat kuntilanak.
Tapi di situ malah diketawain dong Asep sama temen-temennya. Karena temen-temennya ini pada nggak percaya. Cuman ya udahlah, Asep di situ santai aja lah, dia kayak tetap harus jalan OTW ngirim ayam yang siap potong ini. Udah tuh Asep buru-buru berangkat barengan sama teman-temannya ini. Tuh sekitar ada 3 truk yang mau ngirim ayam siap potong. Barengan lah tuh beriringan jalan OTW nih Asep sama temen-temennya. Nah sekitar sejaman itu jam 12-an, Asep nih ketinggalan rombongan, alias Asep nih paling terakhir di situ. Ya udahlah, Asep di situ langsung buru-buru ngebut ngejar teman-temannya biar beriringan jalannya. Tiba-tiba itu ada suara anak ayam lagi dong. Kali ini tuh kedengeran jelas banget di samping Asep. Sampai di situ Asep lagi nyetir pun kayak nggak fokus. Ya udahlah, karena Asep penasaran dia langsung nengok lah tuh ke sampingnya. Pas dia nengok, itu ternyata ada Mbak Kunti itu lagi. Itu mukanya bener-bener ketutup sama rambut dia yang panjang banget. Terus bajunya tuh kayak udah lusuh gitu. Terus tangannya itu bener-bener penuh koreng banget, yang kayak berdarah-darah gitu. Serem banget kan, kebayang gak sih? Asep di situ bener-bener ketakutan banget. Dia sampai ngebut dan bahkan dia mau nabrak saat itu. Yaudah Asep di situ langsung berhenti, tiba-tiba di pinggir jalan dia langsung keluar dari truk itu, dia lari ninggalin truk itu. Tapi Asep kepikiran, dia takut truk itu kalau dicuri sama orang. Ya mau gak mau Asep paksain lah balik lagi ke truknya itu, walaupun di situ Asep ngerasa takut banget. Cuman ya udahlah, Asep di situ maksain aja, dia langsung jalan lagi OTW lagi. Asep nyetel lagu di situ biar dia kayak nggak takutan lah, biar agak sedikit tenang. Jadi tuh dia langsung jalan OTW cepet ngebut biar ngejar temen-temennya, biar jalannya beriringan. Nah tapi di situ tiba-tiba Asep di belakang bangku dia itu kayak ada yang gebrak-gebrak gitu. Alias pokoknya di area belakang dia tuh kayak ada yang gebrak-gebrak. Itu benar-benar kedengeran banget. Ya terus Asep lihat ke spion dong, ada apa nih di belakang truk dia. Tapi pas dilihat itu nggak ada apa-apa guys, bener-bener nggak ada apa-apa, nggak kelihatan. Asep di situ makin ketakutan, dia makin langsung buru-buru bawa truknya. Dan itu kejadiannya bener-bener abis ngelewatin jembatan. Udahlah Asep OTW lagi, tapi makin lama suara gebrak dari belakang itu kedengeran jelas banget. Makin jelas banget di situ. Yaudah tuh di situ Asep mau gak mau harus turun dari truk, dia ngecek ke belakang ada apa, terus siapa yang gebrak-gebrak. Karena itu posisinya benar-benar abis lewatin jembatan. Nah pas Asep lagi ngecek turun dari truk, dia nggak sengaja lah nih noleh ke jembatan. Dan pas Asep noleh ke jembatan, dia malah lihat Mbak Kunti itu lagi. Dia sambil duduk, terus di situ rambutnya benar-benar panjang banget dengan bajunya yang lusuh. Kukunya bener-bener panjang banget, terus tangannya bener-bener penuh koreng yang berdarah gitu. Terus dia nunduk tapi sambil nangis. Nah di situ dia nunduknya tuh sambil ngeliatin ke arah Asep, nunduk tuh sambil nangis. Serem banget sih, kebayang kan? Gak kebayang sih gue, itu kejadiannya bener-bener malam-malam di jembatan. Merinding sih. Asep di situ langsung dia buru-buru naik ke truknya, dia langsung mau OTW lagi, dia ngebut banget ngejar teman-temannya.
Karena dia ketakutan karena si Mbak Kunti itu ngejar Asep terus. Udah tuh Asep di situ nggak mau mikirin apa-apa, dia langsung OTW aja, dia ngebut ngejar temennya karena dia ketakutan. Nah tapi pas udah dia jalan terus tuh ngebut tapi nggak nyampe nggak kekejar juga nih teman-temannya. Sekitar sejaman, itu jam 2:30-an. Karena Asep di situ nyetirnya sambil ngerokok biar agak tenang, nggak ketakutan. Itu tiba-tiba ada suara anak ayam itu lagi dong. Asep di situ ketakutan banget, dia kayak udah dia nggak mau nengok, nggak mau lihat, kayak udah dia jalan aja tuh buru-buru ngebut. Nah tapi tuh di situ makin lama makin jelas banget, makin kedengeran suara anak ayam itu. Nah pas Asep perhatiin jalanannya, di situ tuh jalanannya kayak asing buat Asep, alias jalanan yang dia lewatin itu kayak nggak pernah dia lewatin. Cuma ya udahlah, Asep karena saking ketakutannya dia nggak mau mikir aneh-aneh, dia langsung OTW aja terus ngebut ngejar temen-temennya. Nah tiba-tiba itu suara anak ayam itu makin kedengeran jelas banget lagi guys di situ. Nah Asep refleks lah, dia langsung nengok ke sampingnya. Pas Asep nengok, ternyata ada Mbak Kunti itu lagi dong. Aduh serem banget sih. Dia duduk di samping Asep terus sambil ngeliatin ke arah Asep. Dan di situ mukanya kelihatan, matanya bener-bener hitam semua. Itu sambil melotot ke arah Asep. Serem banget sih, merinding banget sih, kebayang gak sih? Mana di situ bener-bener mukanya itu penuh koreng semua. Udah gitu yang berdarah-darah, terus matanya hitam semuanya, terus kukunya panjang-panjang, bajunya lusuh banget. Terus rambutnya yang menjuntai panjang, lidahnya yang menjulur, itu tatap-tatapan sama Asep. Dan tatap-tatapan itu lumayan lama. Saking ketakutannya sampai Asep di situ pingsan langsung. Pas dia udah pingsan agak lama, terus alhamdulillah gak lama dia sadar nih. Dia dibangunin sama warga sekitar. Nah pas Asep udah agak sadar, dia udah nggak terlalu ketakutan banget, dia udah agak sedikit tenang. Ternyata Asep itu ada di tengah-tengah kebun yang disekelilingin sama makam-makam guys, alias pemakaman umum. Asep di situ kaget banget, kenapa dia bisa sampai ada di tengah-tengah kebun yang banyak makam kayak gitu. Di situ benar-benar warga pada rame banget kelilingin Asep. Ya udahlah, Asep di situ ceritain semuanya yang dia alamin ke warga sekitar. Nah, nggak lama abis itu Asep langsung dianterin sama warga-warga ke jalan raya, alias dianterin ke truknya dia ini. Ya udahlah, Asep di situ langsung siap-siap, dia balik lagi ke gudang. Nah pas dia lihat HP juga itu dia udah banyak telepon masuk guys. Ya mungkin karena pada nanyain, dia kan harus nganterin ayam. Udahlah, Asep di situ udah pasrah, dia balik lagi ke gudang walaupun dia tahu dia bakal dimarahin sama atasannya. Dan Asep di situ benar-benar ngerasa paham banget, pasti dia ngalamin kejadian itu karena dia ngelindes anak ayam guys. Udahlah tuh pas dia udah OTW ke gudang, dia sempetin lah tuh nyari bangkai anak ayam itu karena dia mau kuburin. Nah anehnya pas Asep nyari itu ternyata bangkai anak ayam itu ada di bawah pohon beringin guys, bukan di jalan raya. Ya udahlah, mau nggak mau Asep kuburin anak ayam itu di bawah pohon beringin itu guys.
terus nggak lama udah dia kuburin bangkai anak ayam itu, Asep langsung baliklah tuh pulang ke rumah. Dia langsung aktivitas lagi besok kayak biasa kerja. Nah, alhamdulillahnya di situ Asep nggak ngalamin apa-apa guys. Setelah dia kuburin bangkai anak ayam itu. Tapi karena kejadian itu sampai sekarang Asep masih ketakutan, masih kebayang-bayang terus. Dia nggak mau kejadian itu keulang lagi. Gimana nih? Merinding banget sih, ya ampun, kita doain aja ya semoga Asep selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mitos-mitos kayak gitu masih berlaku ya guys. Serem banget sih, kebayang gak sih Asep tatap-tatapan langsung sama makhluk serem itu. Gimana nih, kalian ada punya cerita horor yang sama kayak Asep? Atau kalian punya cerita horor yang lebih menegangkan, lebih menakutkan daripada Asep? Boleh banget ya kalian tulis di kolom komentar atau email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye-bye.